Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Andriani. Di sini saya akan menganalisis video podcast dari Sumargo yang berjudul Rahasia di Balik Kecerdasan Mereka. Materi yang akan saya gunakan untuk menganalisis video podcast ini adalah afeksi, inklusif, dan kontrol, serta model komunikasi interpersonal. Baiklah, sebelum menganalisis video podcast tersebut, mari kita saksikan sedikit cuplikan videonya. Modal itu kalian menjalani, tapi sudah ada yang terhujat? Teman kita ada. Udah ada Tapi ya? kita bakal selalu dukung teman-teman. Kita Tapi iya, harus- kita pengen di sini ngasih tahu kalau mereka semua peserta cewek itu sangat-sangat brilian dan Iya. sangat pintar dan kita tuh udah kayak kayak karena acara ini tuh jadi keluarga banget, udah beneran teman, jalan-jalan. Jadi tuh kita jujur sedih banget. Kalau misalnya ada yang terhujat. dihujat, ada yang tiba-tiba di-attack tanpa alasan yang jelas. Karena menurut kita juga di acara ini tuh nggak benar-benar bisa menunjukkan 100% kemampuan kalian. Karena Afeksi pada bagian ini adalah ketika anak COC ini saling menunjukkan kehangatan antar persahabatan, yang dimana ketika salah satu teman mereka mendapatkan hujatan atau komen negatif dari netizen, mereka saling menyemangati dan juga mereka membuka ruang untuk saling membangun vibe yang positif. Dan ini adalah indikator afeksi yang bisa dilihat dari interaksi mereka saat ini. Dan afeksi ini bisa menimbulkan percakapan yang lebih hangat serta menciptakan suasana yang mendekatkan antar para peserta dan host. Di jurusan kamu dokter. Aku kedokteran. Safira jurusan apa? aku double major aku ada 2 jurusannya. Hah, Aku double major? ilmu komputer sama business tech management. Nggak koslet otakmu itu. Gua loh itu. Terus kan akhirnya itu yang membuat kamu pengen jadi dokter ya, saya kira ya, Sandi. Papaku wirausaha. Berusaha. Mama aku apoteker. Oh, praktiker. Kalau aku Suka- dari dulu sama orang tua aku diikutin ikut olimpiade matematika dari SD. Jadi kayak kalau misal mereka tuh nggak Iya. Jadi kalau mau jawab, siap gitu. Jadi dia duluan. Harus semuanya siap gitu. Jadi siapa yang mau jawab? Siap. Berarti you jawab gitu. Oke? Oke, pegang dulu. Pegang dulu. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Di dalam podcast tersebut, para tamu atau peserta diberikan kesempatan berbicara yang merata, di mana Denny Sumargo sebagai host memberikan pertanyaan kepada masing-masing peserta. Dan pastinya para tamu yang terlibat atau para peserta yang terlibat merasa dihargai dan merasa penting dalam percakapan tersebut. Agar suasana bangkit kembali, Denny Sumargo sebagai host memberikan mereka game atau permainan agar suasananya bangkit kembali dan lebih menarik kembali. Inklusif ini sangat penting untuk menciptakan ikatan interpersonal yang kuat karena setiap orang merasa terlibat secara penuh dalam percakapan tersebut. Kontrol dalam video podcast ini dilihat dari bagaimana dominasi dan kekuasaan diatur dalam percakapan. Pada podcast tersebut, host sangat berperan aktif dalam mengarahkan jalannya acara. Dan juga Denny Sumargo sebagai host lebih dominan dalam mengatur percakapan. Terlihat pada saat awal video, untuk memulai percakapan, Denny Sumargo menanyakan kepada para peserta, peserta itu makannya apa sih, kok bisa pintar banget dalam acara COC tersebut. Dan itu merupakan pertanyaan dari netizen yang diwakilkan oleh Denny Sumargo. Nah, pada bagian itu, host memulai pembicaraan agar terciptanya pembicaraan yang lain dan pembicaraan tersebut akan berlanjut. Afeksi, inklusif, dan kontrol ini sangat diperlukan dalam komunikasi agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana Sandy? Sandy kan ini kayaknya kan dia dari Cirebon, betul ya? Iya. Different lifestyle segala macam. Terus kamu merantau sampai jauh. Pasti kan you see the future is different juga tuh pasti. Karena aku Ketakutanmu juga apa tuh? aku kan penerima beasiswa ya. Jadi lebih mungkin kalau dibandingin sama orang yang nggak tahu ya, aku nggak tahu mau banding atau enggak, tapi kayak aku punya kayak pressure buat orang yang memberikan aku beasiswa untuk Indonesia yang memberikan aku beasiswa, kayak aku harus melakukan yang terbaik gitu loh di universitas. Dan yang bikin panik atau kayak khawatir, Tenang, gak usah panik ya. yang bikin khawatir itu adalah kalau aku nggak bisa melakukan yang terbaik di universitas gitu. Jadi Itu. karena sekarang kalau aku kan ikutnya jurusannya ilmu komputer dan matematika. Sekarang itu job market untuk
software engineer, untuk yang kayak ilmu-ilmu komputer itu lagi sangat sulit gitu Kak. Kayak ada banyak orang yang di Singapura yang kuliah, orang Indonesia yang kuliah di Singapura banyak yang nggak dapat magang, banyak yang sampai sekarang nggak dapat kerja, itu kan sedih juga kan Kak, karena kita udah kuliah capek-capek tapi dapat nilai bagus juga, bahkan nilainya bagus tapi tetap nggak bisa dapat magang, itu kan Cari jadinya magangnya aja susah ya? Iya, khawatir gitu. Aku juga walaupun aku masih mau masuk tahun kedua ini kayak udah khawatir aja gitu, kayak masa depan aku mau ngapain ya, aku bakal dapat kerja atau enggak, aku kerjanya di mana ya, di sini di Indonesia. Orang gitu. sepintar kalian juga bisa khawatir begitu ya? Iya Kak, karena ya Apalagi kami yang bodoh ini. Karena kita juga Iya, manusia. Iya, ngerti. Kalau aku sih, kalau misalnya lagi week ujian itu aku kayak kadang aku delete sosmed, sampai delete sosmed supaya fokus ke ujian gitu. Iya. Delete sosmed? Iya. Akun lu delete? Enggak, aku kayak delete aplikasinya gitu loh. Oh, aplikasinya lu Iya, delete? jadi kayak nggak buka aplikasi sosmed sama sekali. Itu aku bisa kayak nangkring di kampus dari pokoknya aku dari jam 10 pagi itu di kampus, itu aku belajar, aku baru pulang ke kamar itu jam 5 pagi. Unik ya? Terus aku ulang lagi, kayak jam 5 pagi, kan balik ke kamar, mandi segala macam, tidur, jam 10 bangun terus balik lagi gitu loh. Karena aku kan tinggal di dorm ya, di asrama. Jadi kalau ke kampus tuh deket banget, tinggal jalan. Oke, kita kasih ujian tambahan kalau begitu. Astagfirullahaladzim. Yoi, jadi saya sudah mempersiapkan hadiah uang sebesar 5 juta rupiah di kelas saya. Ini bukan Clash of the Champions, ini Clash of Titans ya. Oh, Clash of Clash of Titan. Oke, challenge kali ini dari Selanjutnya yaitu analisis pada bagian model komunikasi. Di dalam komunikasi linear, informasi berjalan satu arah dari komunikator ke komunikan secara langsung. Di dalam video podcast ini, noise bisa saja muncul, seperti suara kebisingan atau gangguan teknis, misalnya suara yang tiba-tiba putus. Selain itu juga, disrupt bisa muncul jika para tamu mempunyai aksen yang sulit dipahami, seperti mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh peserta lain atau host. Nah, di dalam video ini, noise dan disrupt tidak terjadi karena peserta atau tamu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak terjadinya gangguan seperti terputusnya suara atau kesalahan teknis. Selanjutnya yaitu interaktif. Denny Sumargo sering membiarkan tamu-tamunya berbicara bebas dan menggali ide mereka tanpa banyak interupsi. Percakapan mengalir seperti obrolan sehari-hari. Denny Sumargo juga berusaha untuk tetap hangat dan ramah kepada para tamunya. Meskipun dia sering menanyakan pertanyaan yang mendalam atau pribadi, dan ini menciptakan suasana yang nyaman sehingga narasumber menjadi terbuka. Meskipun santai, Denny Sumargo tidak ragu mengajukan pertanyaan yang mengajak narasumber untuk berpikir lebih dalam atau mungkin meragukan ide mereka pada saat ide mereka itu tidak tersampaikan. Ini seringkali memunculkan sisi berbeda dari kepribadian mereka. Model ini membantu podcast bukan hanya untuk sekedar interview biasa saja, tetapi juga menimbulkan rasa penasaran dan kadang juga menjadi contoh yang baik bagi para penontonnya. Selanjutnya yaitu model komunikasi transaksional. Dalam model komunikasi transaksional ini, pada podcast Denny Sumargo terlihat antara interaksi yang terjadi antara host dan tamunya, yaitu Denny Sumargo dan para peserta COC ini. Di podcast ini bisa kita lihat ketika Denny bertanya atau memberi respon berdasarkan cerita yang dibagikan tamunya. Misalnya pada video, Denny tidak hanya mengajukan pertanyaan saja, tetapi juga memberikan feedback yang seringkali berbentuk komentar, ekspresi wajah, atau bahkan tawa yang menunjukkan keterlibatan emosional. Nah, di dalam model komunikasi transaksional ini, komunikasi antara Denny dan tamunya bukan hanya pertukaran informasi saja, tetapi juga melibatkan emosi, gestur tubuh, dan juga respon verbal yang menunjukkan adanya keterkaitan antara dua belah pihak. Baik teman-teman, itulah analisis video podcast Denny Sumargo yang berjudul Rahasia Dibalikan Mereka dengan menggunakan materi afeksi, impulsif, dan kontrol serta menggunakan model komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.